Perkenalkan, nama saya Beni Antonio. Saya prodi D3 Akuntansi, BP 20010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti, nomor BP 20010029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Daniel, nomor BP 20010017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Yang pertama ada pembebanan biaya produksi ke produk. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume, pembebanan biaya produk ke produk menggunakan driver berbasis unit. Driver berbasis unit adalah driver yang dipicu oleh unit yang dihasilkan. Yang kedua, alokasi biaya. Perhitungan harga pokok produk yang paling akurat adalah jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk atau jasa, karena biaya yang berkaitan dengan proses menghasilkan suatu produk dapat dibebankan ke produk tersebut. Pengalokasian biaya pabrik atau departemen produk ke produk disebut dengan alokasi biaya. Pembebanan biaya, distribusi biaya, atau pembagian biaya. Alokasi biaya diperlukan untuk biaya tidak langsung, misalnya alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi, alokasi biaya departemen produksi ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan, dan alokasi beban administrasi fakultas ke masing-masing program studi. 3. Jenis kapasitas pabrik departemen pabrik. Jenis kapasitas pabrik ada 4. Yang pertama, kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis disebut dengan kapasitas ideal atau kapasitas maksimum, yaitu kapasitas untuk operasi 100%. Dalam praktiknya, kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik ke produk karena sulit dicapai. Yang kedua, kapasitas praktis, yaitu kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan seperti pekerja sakit, mesin rusak, pekerja untuk rasa, karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas normal, yaitu kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Yang keempat, ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Yuli. 4. Langkah-langkah perhitungan harga pokok produk berbasis volume. 1. Mengidentifikasi departemen produksi dan departemen jasa serta kode drivernya. 2. Mengidentifikasi sumber daya dan biaya sumber daya yang digunakan oleh departemen produksi dan departemen jasa serta kode driver untuk biaya tidak langsung departemen. 3. Mengumpulkan data kapasitas core driver. 4. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 5. Mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. 6. Menghitung tarif overhead departemen. 7. Menghitung harga pokok produksi. 5. Metode alokasi BOP. 1. Metode alokasi langsung. Dalam metode ini, BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lainnya yang memakai jasa tersebut atau departemen jasa tidak memakai jasanya. 2. Metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa yang lain. Seperti contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. 3. Metode aljabar. Metode ini mengasumsikan bahwa selain memberikan jasa departemen produksi, departemen jasa juga memberikan jasa kepada departemen jasa lainnya secara timbal balik. Baiklah, saya Beni akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya,
yaitu akuntansi BOP. Nah, ayat jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan ke produksi untuk setiap departemen produksi ialah persediaan BDP Departemen Pemotongan, persediaan BDP Departemen Perakitan, persediaan BDP Departemen Penyelesaian. Nah, BOP Departemen Pemotongan, BOP Departemen Perakitan, dan BOP Departemen Penyelesaian. Lanjut ke ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya untuk setiap departemen produksi, yaitu BOP Departemen Pemotongan, BOP Departemen Perakitan, BOP Departemen Penyelesaian berbagai akun di kredit. Lanjut ayat jurnal untuk menutup BOP untuk setiap departemen produksi, selisih BOP Departemen Pemotongan, selisih BOP Departemen Perakitan, BOP Departemen Penyelesaian, BOP Departemen Pemotongan, BOP Departemen Perakitan, selisih BOP Departemen Penyelesaian, dan analisis selisih BOP. Ayat jurnal untuk mencatat selisih overhead pabrik, yaitu selisih pengeluaran Departemen Pemotongan, selisih pengeluaran Departemen Penyelesaian, selisih kapasitas Departemen Perakitan, selisih BOP Departemen Penyelesaian, selisih kapasitas Departemen Pemotongan, selisih kapasitas Departemen Penyelesaian. Nah, selisih BOP Departemen Pemotongan dan selisih BOP Departemen Perakitan. Lanjut kita ke ayat jurnal untuk menutup selisih BOP, yaitu harga pokok penjualan, selisih pengeluaran yaitu Departemen Perakitan, dan selisih kapasitas Departemen Pemotongan, selisih kapasitas Departemen Penyelesaian, selisih pengeluaran Departemen Pemotongan, selisih pengeluaran Departemen Penyelesaian, dan terakhir selisih kapasitas Departemen Perakitan. Baiklah, sampai di situ. Terima kasih.